Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Andi hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana suasana mengajar selama kurang lebih 3 bulan ini Pak? Ya, Alhamdulillah semangat untuk mengajar tetap, dan serasa perlu di pribadi meningkatkan cara mengajar. Sejauh ini aman di kelas, maksudnya tidak ada kendala ya dengan siswa? Aman. Oke. Jadi Pak Andi, saya rencananya akan melakukan supervisi akademik. Pada hari ini saya ingin tahu dulu nih perencanaan Pak Andi tentang pembelajaran yang akan Pak Andi lakukan ke depannya. Jadi setelah ini nanti kita akan mengobservasi Pak Andi nih di kelas. Siap. Kemudian setelah itu baru kita akan melakukan refleksi ya Pak Andi ya pada hari yang disepakati nantinya. Pak Andi, kapan nih Pak Andi masuk lagi dalam pembelajaran di kelas? Ya, hari Senin tanggal 17 ya, jam 9. Di kelas berapa ini Pak? Kelas 9. Oke, di kelas 9 ya. Oke. Tujuan pembelajaran Bapak nanti hari itu apa Pak? Mengenai qada dan qadar. Ya, tujuan pembelajaran bagaimana siswa dapat memahami masalah pengertian dari qada dan qadar. Oke. Tentang materi qada dan qadar ya. Ini sudah materi bab berapa ini Pak? Bab ke-8. Betul. Oke, ini sudah bab Ke-8. Nah Pak, di materi ini siswa itu kan kita nilai, ada 3 aspek yang mau kita nilai dari siswa: sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah kalau untuk materi ini Pak, Bapak mau fokus area pengembangannya itu di aspek mana Pak? Pendidikan. Tentang apanya siswa ini Pak? Yaitu mengenai dia mampu memahami bahwa qada itu seperti ini dan qadar itu seperti ini. Yaitu, dan juga bisa dalam pendidikan itu bisa mengamalkan apa yang telah dipelajarinya berkaitan dengan qada dan qadar. Ya, berarti ini tentang aspek kognitifnya ya, tujuan fokusnya Bapak ini pembelajaran qada dan qadar ini hari Senin, yaitu untuk mengembangkan aspek kognitif siswa. Oke. Nah, dalam memberikan pembelajaran nanti Pak, kira-kira strategi apa nih yang Bapak persiapkan ini? Ya, saya sering sebelum memulai pembelajaran, saya siapkan strategi anak itu bisa dalam kelas tenang dan bisa betul-betul berfokus pada pelajaran pada hari itu, dan strateginya juga yaitu betul-betul paham bahwa inilah pelajaran yang saya dapatkan hari ini dan bisa diaplikasikan kepada temannya, guru, dan masyarakat. Seperti apa misalnya Pak cara Bapak itu kalau di kelas untuk nantinya untuk mengajarkan materi qada dan qadar itu supaya mereka fokus? Pakai metode apa misalnya, atau pakai game mungkin, atau apa metodenya Bapak? Saya pakai metode itu masalah buku, dan juga saya usahakan sering pakai LCD. Oh ya, pakai proyektor juga Ya, Pak ya. Jadi anak-anak lebih paham nih kalau misalnya lebih melihat daripada dijelaskan begitu kan Pak. Oke. Jadi apa kira-kira yang selain LCD tadi Pak? Apa kira-kira masih ada tidak yang Bapak butuhkan untuk mendukung nanti pembelajaran di hari Senin itu Pak? Ya, kadang contoh bahwa qada ini seperti ini contohnya, qadar seperti contoh tersebut. Ya, nilai mungkin saya akan ada semacam gambar-gambar. Oh, contoh berupa gambar. Ya. Tapi ya mungkin Bapak bisa selain gambar mungkin bisa juga berupa video di YouTube kan. Biasa ada seperti itu. Jadi misalnya kalau anak-anak kan lebih fokus dengan video, lebih paham oh iya seperti ini cara implementasikan qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Oke.
Oke Pak, nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin. Saya akan masuk di kelasnya Bapak ya untuk melakukan observasi. Jadi kita sudah sepakat ya Pak, hari Senin di kelas 9 Ya. jam Kurang lebih 9 jam 9. ya, kurang lebih jam 9. Dan setelah observasi itu kita akan bincang-bincang lagi ya Pak ya, untuk ada refleksi tentang apa yang sudah Bapak ajarkan nih di kelas pada hari ini. Oke, makasih ya Pak Indi. Ya, siap. Ya, takdir. Keadaan dan apa itu kadar? Kadar itu kepastian, ukuran, kekuasaan yang bisa kalian baca, tulis pada halaman 162 pada minggu yang lalu. Semua bisa tulis. Contoh sedikit mengenai pada dan kadar, yaitu mengenai kiamat sukra atau kiamat kecil. Gimana ini? Kan manusia tidak tahu. Allah yang ya bencana musibah selain itu. Rezeki. Apalagi? Ya. Dilanjutkan dengan keadaan. Yang ganda nomor. Selesai. Terima kasih. Kembali Dian, Nisa, Messi, Evan. Assalamualaikum Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Andi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Andi, kemarin saya sudah masuk di kelas mengobservasi Pak Andi ya, terkait rencana kita yang kita bicarakan beberapa hari yang lalu nih Pak, tentang supervisi. Nah, kemarin ketika saya sudah masuk di kelas Pak Andi, saya sudah mengobservasi pembelajaran yang Pak Andi dilakukan di kelas. Bapak sendiri ada tidak yang menjadi kekurangan pada saat Bapak melakukan pembelajaran pada saat hari Senin itu Pak? Oh iya, menurut saya pribadi ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dalam hal cara mengajar saya dan juga memberikan kepada siswa tersebut, yaitu materi yang saya berikan belum semampu yang saya berikan kepada siswa, dan siswa pun belum dapat untuk memahami apa yang saya berikan. Salah contoh kemarin yaitu memberi pertanyaan, namun siswa kurang mendapat tanggapan atau memberikan jawaban yang saya berikan. Ya.
Selain itu masih ada tidak Pak? Juga yang kurang terhadap apa, misalnya contoh-contoh pelajaran yang kemarin, misalnya di foto atau di CD Ya. yang perlu menurut saya tambahan sekaitan dengan pembelajaran kemarin ya, karena ya, videonya kemarin hanya berapa saja, jadi mungkin perlu ditambah lagi. Oke, jadi pada saat pembelajaran kemarin, menurut Pak Andi siswanya masih kurang aktif ya dalam menanggapi pertanyaan, pasif dalam bertanya. Gitu. Mungkin sudah mengerti semua Pak, atau cara mengajar Pak Andi mungkin sudah bagus kemarin, makanya mereka sudah paham. Tapi kalau untuk memancing pertanyaan Pak, karena kan biasanya anak-anak itu malu ya Pak ya bertanya atau malas, jadi misal kira-kira ada tidak strategi yang bisa Pak Andi lakukan yang memancing anak-anak itu bisa bertanya Pak? Iya, kadang biasa saya timbul dalam pikiran atau dalam suatu pembelajaran, yaitu mengenai pembelajaran apa namanya, kayak bermain dulu dalam pikiran anak itu bisa mungkin aktif dalam pembelajaran sekaitan dengan pelajaran saya, yaitu mengenai permainan snowball, yaitu memberi bola kepada siswa. Namun pernah saya laksanakan ini apa, siswa itu ribut saya lihat. Jadi walaupun belajar sama tapi ribut, akhirnya mungkin tetangga sebelah dikira kita tidak mengajar karena apa yang keributan itu tadi. Ya saya berpikir seperti itu, mungkin perlu ruangan khusus atau jauh dari teman-temannya sehingga permainan snowball itu bisa lancar menurut saya. Jadi bisa dengan games ya Pak ya, dengan game snowball yang bisa Bapak sebutkan tadi. Terus Pak, kalau misalnya pada saat pemberian materi, menurut Bapak kemarin itu kurang dalam hal pemberian materi dalam bentuk video, nah bagaimana nih Pak cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut supaya persiapan Bapak pada pembelajaran sebelumnya itu lebih maksimal lagi nih Pak? Seperti apa nih Pak Andi? Oh iya, bagi saya perlu untuk mencari lagi informasi atau sekaitan dengan pembelajaran, sangkut pautnya dengan foto dengan pelajaran itu. Mungkin saya perlu mendownload atau mengambil foto-foto video di media untuk saya masukkan kembali ke laptop dan sebagainya. Oh ya, dari sumber-sumber referensi lainnya Pak ya, dari misalnya YouTube mungkin Pak, atau di Google ya, gitu. Jadi pemahaman siswa tentang materi kode dan kadar ya Pak ya, itu lebih paham lagi dengan contoh-contoh nyata yang real kan, kejadian di sekitar mereka. Nah Pak, kemarin saya sudah mencatat beberapa poin di kelas pada saat Bapak melakukan pembelajaran kemarin itu. Kemarin Bapak lupa kan ya mempersiapkan siswa kayaknya terlebih dahulu. Oke, jadi biasanya faktor itu dikarenakan apa itu Pak? Oh iya, kemarin karena sebetul waktunya dalam pendidikan agama Islam 3 jam, namun karena sebelumnya ada rapat, sehingga hanya beberapa waktu tersita sehingga saya langsung ke inti mata pelajaran tersebut saya berikan, jadi ada beberapa hal yang saya tidak laksanakan sebelumnya. Oke, saya terkadang juga sering mengalami hal demikian Pak, karena waktu ini sudah tersita ya, jadi ada beberapa step pembelajaran yang saya langkahi, ya, jadi langsung mungkin ke inti pembelajaran saja seperti itu. Tapi tetap harus dipersiapkan. Ya, betul. Kalau misalnya ada waktunya lagi. Ya. Terus Pak, kalau misalnya siswa itu tadi tidak aktif bertanya, apakah menurut Bapak siswa itu memang kalau bertanya dengan pertanyaan seperti ini, adakah yang mau bertanya? Menurut Bapak, kalau misalnya Bapak memposisikan diri sebagai siswa itu memancing tidak untuk bertanya atau tidak? Saya rasa memancing, ya, karena beberapa apakah alumni atau adik kelas dan sebagainya, kadang ada yang bertanya. Ya, ada yang bertanya kalau saya suruh, namun mungkin karena ada sesuatu hal yang mungkin
saya pribadi tidak mengetahui, sehingga ada itu saya kasih umpan apa, ada suruh bertanya namun tidak ada yang bertanya. Saya dalam mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa dipahami. Nah Pak Andi, kalau dari segi manajemen kelas nih Pak Andi, seperti apa gambaran kemarin? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasinya Pak Andi atau belum? Sebetulnya manajemen itu perlu sekali dalam kelas. Saya pribadi masih kurang, masih perlu menambahkan, masih perlu mengatur dan sebagainya, karena apa, siswa itu bisa menurut pribadi memahami pelajaran yang saya berikan, yaitu adanya ya salah satu sisi untuk bisa mencapai sesuatu itu perlu memanage siswa tersebut di dalamnya. Ya masih kurang menurut saya. Oke, tapi yang kemarin saya salut loh Pak Andi, karena Pak Andi sudah berusaha sekali menampilkan, saya rasa itu videonya sudah cukup Pak Andi ya. Tapi mungkin bisa diajak mungkin siswa melihat situasi yang sedang yang dekat-dekat saja, misalnya bencana apa yang sekarang sedang terjadi di dekat-dekat daerah kita, itu kan mereka lebih terpancing untuk sebut, jadi mereka yang dari sumbernya dari mereka juga, pengetahuan dari mereka juga. Kemudian dalam manajemen kelas itu saya rasa kemarin sudah bagus. Apa saja nih yang bisa Bapak lakukan supaya mereka itu bisa bergerak, tidak duduk saja di tempatnya, aktif dalam kelas. Oke. Sebelumnya biasa saya suruh naik persatu, misalnya mata pelajaran menulis apa bacaan, ada bacaan Al-Quran. Ya saya suruh naik di atas untuk membaca satu persatu baca Al-Quran tersebut yang saya tulis di papan tulis seperti itu supaya mereka bisa bergerak. Dan juga kadang juga saya panggil untuk di depan saya suruh baca seperti itu, membaca. Oke, ya itu keren banget sekali Pak dia mengaktifkan siswa. Jadi mereka tidak jenuh nih Pak duduk di tempatnya kan. Nah bagaimana dengan kalau pembagian kelompok Pak? Menurut Bapak itu bisa mengaktifkan tidak? Ya, Pembagian kelompok. sangat aktif kalau dia ya sekelompok. Cuma kemarin ya mungkin waktu dan sebagainya sehingga kelompok tidak saya jalankan. Tapi menurut saya kelompok juga bagus. Oke. Nah Pak, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kada dan nadar pada saat memberikan asesmen atau penilaian nih Pak dalam kelas kemarin? Oke, cara saya mengaktifkan mereka itu saya sudah setiap akhir pelajaran kemarin saya kasih tugas di rumah untuk dikerjakan, baik pilihan ganda maupun esai atau uraian, supaya dia kumpulkan dan situ saya bisa mengambil nilai kepada siswa, sehingga dari situ bisa saya tahu bahwa anak ini betul melaksanakan tugas, betul dia menjawabnya dan sesuai dengan apa yang di buku atau apa yang saya jelaskan. Oke, jadi dengan memberikan asesmen PG dan essay kemarin ya Pak ya, tapi menurut Bapak lebih efektif tidak kalau misalnya kita bagi kelompok, misalnya kemarin siswa itu dia mengerjakan dulu misalnya PG, nah kemudian secara berkelompok mereka mengerjakan PG, kemudian dijawab sama-sama, direfleksikan sama-sama jawaban yang benar dan salah. Nah nanti mungkin yang jadi PR itu cukup yang essay saja, karena supaya meminimalisir waktu kan Pak ya. Jadi mereka yang saya perhatikan kemarin itu ada yang menulis dari soal saja belum selesai sudah habis waktu kan, karena mereka tulis dari soal tidak langsung jawab. Nah, mungkin kalau dalam kelompok kan lebih dipersingkat waktunya, jadi supaya bisa selesai semua dalam satu pertemuan itu. Nah Pak, menurut Bapak kalau dari skala 1 sampai 10 Pak Andi, kira-kira pembelajaran Pak Andi kemarin itu ada di skala berapa? Ya, saya sekitar 7-8. 7-8 ya Pak, berarti masih ada yang perlu kita tingkatkan ya Pak Andi. Tapi sudah satunya tuh sudah bagus sebenarnya. Yang saya lihat pertama Pak Andi tidak lupa loh melakukan absensi kan tidak masalah sih menurut saya, mau di belakang atau di akhir pembelajaran itu saya rasa tidak masalah. Lalu Pak, rencana ke depannya ini Pak bagaimana nih supaya ke depannya lagi pembelajaran yang Pak Andi lakukan di kelas itu lebih maksimal, lebih bisa memanage waktu di dalam kelas seperti itu Pak.
Oke, terima kasih banyak masukannya. Saya usaha untuk apa yang kekurangannya bisa saya perbaiki, dalam arti siswa itu memberi, saya pribadi memberi soal, mengubah pertanyaan sebagai masukan ibu, yaitu dari apa yang anak tidak ketahui menjadi ya seperti kalimat yang perlu dirubah supaya anak itu bisa terpancing mengenai memberikan masukan soal juga kepada kami Pak Guru, terus membuat anak itu bisa menjadi apa dikasih pembelajaran dari sendiri-sendiri menjadi berkelompok. Terus juga berusaha mencari sekitar dengan pelajaran baik di YouTube atau di Google, dan perlu yang berdekatan lah dengan situasi kondisi di masyarakat di sekitar daerahnya, agar mereka bisa betul-betul fokus terhadap apa yang saya sampaikan mengenai mata pelajaran yang saya ambil. Sangat luar biasa rencananya Pak Andi. Tapi kira-kira rencana mana nih yang paling pertama ingin Bapak lakukan? Yaitu mengenai memberi masukan mengenai ubah kalimat pertanyaan ya sekaitan dengan kelompokan. Terima kasih ya Pak Andi atas waktunya hari ini. Kita akan ketemu lagi pada saat supervisi selanjutnya Pak Andi. Ya, sekarang rencana-rencana Pak Andi itu bisa diimplementasikan dengan baik nanti ke depannya. Oke, terima kasih banyak Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Luar biasa. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Jum sudah bisa berkolaborasi untuk bisa saling berbagi. Pertama untuk CGP Ibu Jum Yasri luar biasa. Ternyata sudah bergerak ini Pak. Sudah bergerak berkolaborasi. Ya, luar biasa Pak. Ya, baik, di sini mungkin saya untuk memberikan saran untuk Ibu Jum, nanti bisa untuk juga bisa jadi pembelajaran untuk Pak Andi. Tapi di sini Pak, saya lebih fokusnya ke Ibu Jum untuk bagaimana dia tadi mengcoaching, ya, mengcoaching Bapak, dan apa yang Bapak dapatkan itu bisa bermanfaat. Baik, tadi dari yang pertama ini saya apresiasi dulu, luar biasa sudah mempraktekkan coaching ke rekan sejawat. Dan secara keseluruhan itu sudah bagus. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama, pada saat kita coaching itu sebisanya kita menggali potensi guru atau coach kita, bukan kita yang mengungkapkan pendapat. Jadi pendapat yang kita berikan itu adalah penguatan. Jadi kita memberikan penguatan apa yang dari disampaikan oleh CGP guru itu nanti menjadi penguatan bagi kita dan lebih diperkaya lagi dengan apa tadi yang kita ungkapkan seperti itu ya. Jadi mungkin yang pertama contohnya tadi misalnya yang di sini tadi Ibu sampaikan sekali mengarahkan ini menggali potensi pada saat ini misalnya tadi Ibu mengatakan ini bagaimana harusnya Bapak misalnya membuat kelompok kecil. Nah ini kita nggak boleh mengungkapkan pendapat nanti kesannya bahwa kita menggurui Bapak. Tapi yang harus kita lakukan adalah menggali, mengarahkan Bapak atau menggali potensinya Bapak sehingga nanti dia bisa kita arahkan dia bagi ke kelompok kecil. Nah contoh misalnya, jadi kita mengarahkan begini, kan kita lihat bahwa dia belum membagi ke dalam kelompok kecil misalnya. Jadi kita bisa arahkan Bapak, nanti jawabannya itu mengarah ke yang kita inginkan. Nah, contoh misalnya, susun pertanyaannya tadi ya, itu yang agak sulit. Ya. Mau arahkan bagaimana ya supaya Pak Andi nanti menjawab mengelompokkan dalam kecil. Ya. Jadi bisa kita arahkan Pak Andi. Ya, tadi misalnya mengatakan bagaimana cara Bapak agar siswa bisa bekerja bersama dan semua siswa aktif. Nah, nanti ini pemikirannya pandai, nanti dia menjelaskan apa begitu ya, menjelaskan apa sehingga nanti ada jawabannya bisa di kelompok kecil, diarahkan ke kelompok kecil. Kalau misalnya nanti Pak Andinya belum bisa menjawab, diarahkan ke kelompok kecil, kita arahkan lagi,
kita kasih clue, Pak, kalau misalnya dia punya alternatif jawaban. Misalnya Pak, kalau misalnya di kelompok kecil apakah kira-kira itu bisa membantu mengaktifkan. Jadi kalau dia punya alternatif jawaban, kita juga arahkan ke pengarahan kelompok kecil, itu kan lebih kaya lagi potensinya dia. Dia dapat informasi baru, dia menggali juga apa yang ada di dalam dirinya. Itu yang pertama ya. Yang kedua memberi pertanyaan pemantik. Pada saat tadi memberikan pertanyaan, misalnya snowball. Tadi Pak Bakan mengatakan, oh tadi yang saya lakukan ini begini, ada snowball. Ini harusnya kita gali. Misalnya tadi kita gali mana? Kejar itu pendapatnya dia, kita kejar. Maksudnya pendapatnya dia tadi, dia mengatakan apa tadi? Oh ini seperti saya praktek, ada yang terganggu, ya karena keributan itu saya mintanya seharusnya. Dia tadi kan masih memberikan solusi. Nah, untuk kita sebagai coach itu gali potensinya dia. Kita kan menginginkan nanti gimana nih? Apa yang harus solusinya kira-kira? Dia mengajar, memberikan pembelajaran yang interaktif, tapi tetangga sebelah terganggu. Nah, ini yang harus kita gali kira-kira Pak. Bagaimana mengatasi keributan misalnya. Tadi kan siswa kita sudah menyenangkan, pembelajaran sudah interaktif. Kira-kira Pak, apa solusi yang bisa kita gali, apa solusi yang bisa kita lakukan sehingga Bapak mengajar dengan interaktif, siswa menyenangkan, kelas ribut tapi itu tetap belajar dan tidak mengganggu kelas lain atau guru lain. Itu nanti akan muncul solusi-solusi dari beliau. Seperti itu ya. Dikembangkan ya, jadi digali itu potensinya apa tadi, dia sudah memberikan solusi, jadi gali solusinya lagi, ada tidak solusi yang lain selain misalnya mendapatkan tempat yang lebih ini ya, misalnya di lab Pak ya, atau mendapatkan tempat khusus tadi dia katakan. Mungkin potensinya apa ya lagi yang bisa digali. Oh nanti dia akan muncul berpikir sendiri, selain di ruangan, kalau ruangannya dipakai bisa di halaman atau di mana gitu, di tempat-tempat yang terbuka gitu. Itulah menggali potensi Pak Andi ya. Nanti kemudian berikut kita mengarahkan ke hal-hal yang positif. Misalnya ke hal positif yang mana yang dimaksud. Misalnya tadi kita mengatakan, Bu Jum tadi mengatakan misalnya tadi Bapak mengatakan, saya kemarin Bapak mengatakan pembelajaran ini ada yang terlewatkan. Tadi kan masa kasih ada terlewatkan. Waktu. Ya, terbatas semua tadi itu. Nah, ya untuk mengarahkan beliau supaya maksudnya kita tidak menjudge bahwa terlambat ke dia. Jadi kita tidak boleh menjudge. Ya, misalnya terlambat kemarin ini terlambat kemarin ada yang terlewatkan. Jadi tinggal kita arahkan saja. Pak kemarin saya lihat ada beberapa atau bisa langsung ini Pak, kendala yang dihadapi kemarin itu sehingga pembelajarannya ada yang terlewatkan itu gimana Pak? Nah, itu kan langsung dia nanti ngomong ini ya, gitu ya. Jadi kita tidak boleh menjudge Pak terlambat itu pembelajaran tak kemarin. Boleh melabeli. Tidak boleh melabel. Kadang-kadang bisa sulit dibedakan. Ini kayaknya mengarahkan menghakimi atau belum tidak ya. Betul. Tidak boleh kita langsung melabel Pak terlambat pembelajarannya kemarin begini ya. Jadi langsung dilakukan Pak kendala kemarin ada pembelajaran yang terlewatkan itu apa? Oh itu ada langsung goyang oleh jawab nanti dia ya seperti itu. Oke, ujung kemudian ini tadi ada juga bagaimana lebih apa tuh? Misalnya siswa aktif tadi kan ada pernyataan apa itu siswa aktif dan untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, tadi ada itu ya. Jadi diarahkan ke hal yang positif. Nah, itu apa tadi? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu lebih diarahkan ke hal positif tadi harusnya. Tadi ada mungkin bisa itu yang mau redaksi bahas ya mungkin siswa bertanya ya itu tadi ya ada merubah redaksi. Bagaimana cara kita supaya nanti jawaban kita saya mau arahkan Pak Andi itu dia mengatakan merubah redaksi kalimat. Jadi bisa mungkin kita arahkan bagaimana lebih mengaktifkan siswa
dalam pembelajaran agar siswa bisa mengucapkan atau mengungkapkan pendapatnya secara keseluruhan atau mengungkapkan pendapatnya sebagian. Tadi kan ada yang bilang, oh bagaimana supaya siswa bisa mengungkapkan pendapat. Apa tadi yang di bagian terakhir ya? Tidak salah. Iya, maksud Yang ada tulisannya siswa kan tidak pada bagian Tanya, ya. ya dipancing untuk mengeluarkan kesimpulan ya hasil pembelajaran siswa kan Pak Andi bilang Ada yang mau mau bertanya. bertanya kan tidak ada respon Iya. ya. Nah, jadi nanti pertanyaan kita akan nanti Pak Andi bagaimana sih solusinya dia supaya siswa yang tidak aktif bertanya itu dia bisa memberikan solusi. Nah, jadi bagaimana tadi pertanyaannya dia akan tahu positifnya bagaimana lebih mengaktifkan kira-kira Pak kira-kira untuk lebih mengaktifkan siswa dalam pembelajaran itu agar mereka bisa mengungkapkan pendapatnya baik pendapat secara keseluruhan ataupun kalau tidak bisa secara keseluruhan sebagian pendapat itu kira-kira gimana Pak? Nanti dia akan mengungkapkan pendapatnya. Ya, jadi tergali apa yang potensi yang ada pada beliau. Seperti itu ya. Tentang materi ini Pak, materi Ya, ada apa-apa. Nanti juga Bapak bisa. Ini nanti bisa diarahkan karena kita tidak boleh bekerja ya harus saling belajar ini Pak, saling Iya. belajar. Tanya informasi. ini materi yang berat ini di yang saya dapat di BPP coaching. Jadi ya berikut adikku yang sayang. Ya, tadi dalam menggali, jadi kita di sini fokusnya menggali potensi coaching, bukan mengemukakan pendapat. Jadi kita bisa mengemukakan pendapat itu dari penguatan, misalnya, oh ini saya dapat clue-nya. Dia tadi sudah mendapat Kuncinya ya. ada kata kuncinya. Ada yang lupa kata kuncinya tadi apa ya? Oh ini dia tadi ngomong kata kuncinya itu baru kita ungkap, oh tadi Bapak mengatakan ini, jadi ini kita kasih penguatan sesuai dengan tadi konsep atau yang kita inginkan, yang kita mau sampaikan ya. Jadi bukan kita yang sampaikan pendapat kita, tapi kita mengemukakan, memberikan penguatan dari apa pendapat CGT sesuai dengan konsep yang ada. Oke, itu tadi sudah bagus, sudah mengapresiasi, itu sudah luar biasa. Kemudian sudah bagus juga tadi mengarahkan pertanyaan-pertanyaan sudah interaktif, ya sudah berbobot, cuma perlu menggali lebih, ya sudah berbobot pertanyaannya, cuma lebih digali potensi yang ada. Kemudian kedua ada pertanyaan apa jawaban kata kunci itu kita gali kembali. Oh dapat kata kunci apa tadi yang diungkapkan oleh Bapak itu yang kita gali. Ajukan lagi pertanyaan. Jadi kita menemukan solusi lewat pernyataannya beliau ya seperti itu saja. Secara keseluruhan bagus, tinggal pertanyaan berbobotnya sedikit dikembangkan ke arah yang lebih positif untuk menggali potensi. Jadi kita tidak mengungkapkan pendapat, tapi kita menggali potensi dan memberikan penguatan. Saya kira seperti itu dan terima kasih Pak Andi sudah bekerjasama. Sama-sama. Kita gandeng terus.